Hai guys, balik lagi sama gue Raffi Cakasana. Jadi guys, hari ini hari Sabtu, tanggal 16 Januari 2021. Selamat tahun baru. Gue kali ini baru aja ngucapin selamat tahun baru di channel ini. Dan hari ini adalah video pertama gue lagi di tahun 2021. Bener gak sih video pertama di tahun 2021? Kayaknya bener deh, soalnya terakhir kali gue ngupload video itu sekitar 2 minggu lalu. Yang gue bikin menggambar teknik denganku itu tuh gue bikin karena gue hari itu bener-bener kayak udah gak ada lagi bingung pengen ngupload apa. Karena waktu itu lagi minggu perkuliahan, minggu terakhir juga, jadi gue sama sekali bingung pengen video apa gitu ya. Terus kebetulan karena di situ waktu itu masih ada tugas besar yang harus diselesain, jadi kenapa gue nggak bikin aja gitu ya. Udah akhirnya di situ gue bikin, dan seminggu ke depannya itu kan gue nggak ngupload video. Nah itu karena gue UAS. Di situ gue juga udah bikin community post. Di situ gue bilang kalau gue pengen UAS, dan respon dari kalian cukup bagus. Kalian nyemangatin gue, jadi makasih banget buat kalian yang udah nyemangatin. Jadi ini gue udah kelar UAS, udah kelar semua tugas-tugas, dan semester 5 sudah berakhir. Jadi kemarin itu sekitar hari Kamis apa hari Jumat itu udah kelar, dan sekarang ini hari Sabtu. Jadi hari ini gue bakalan ngevlog. Gue jadi rencananya hari ini tuh pengen ke Taman Simanjuntak. Jadi di dekat rumah gue itu ada taman namanya Taman Simanjuntak. Dulu gue waktu kecil gue sering banget ke situ buat main sepeda, buat olahraga gitu. Jadi hari ini gue bakalan kesana lagi. Kayaknya gue pengen sambil sepedaan, sambil skippingan deh. Jadi yuk langsung aja kita kesana yuk. Nah ini sekarang gue pengen ganti baju dulu dan kita siap-siap aja. Yuk. Oke guys, jadi ini gue tadi baru aja ganti baju olahraga. Ini udah pakai baju olahraga sama celana olahraga juga. Kayaknya tapi masih ada yang kurang deh. Harus pakai masker, oke? Oke guys, ini sekarang gue udah di bawah. Gue udah pakai masker, udah pakai jaket, udah bawa tas. Ini dalamnya ada skipping sama minuman. Jadi gue bawa tas sama mungkin kan nanti gue bawa kamera. Jadi gue bawa tas juga. Dan ini gue bakalan naik sepeda buat ke tamannya. Udah siap, dan ada ini juga helm biar lebih safety. Gue udah jadi kayak pembalap sepeda banget ya. Jadi langsung aja yuk kita berangkat. Guys, ini jadi gue udah sampai di lapangannya. Cuma sayangnya dia dikunci sekarang tuh. Kayaknya lagi gara-gara corona dah. Jadi gue tuh biasanya latihannya dulu di dalam situ, tapi karena ini lagi ditutup, jadinya nggak bisa latihan deh. Tuh, asli gue dulu di situ. Sekarang ditutup. Kayaknya lagi corona. Ini tadi sepeda gue di sini. Jadi kayak gue bakalan latihan skippingnya di rumah. Terus gue pengen main sepeda dulu, kayak muter-muter sini. Tapi gue nggak bisa ngevideoin karena gue nggak ada GoPro, nggak bawa GoPro maksud gue. Jadi ya nanti kita skippingan di rumah, oke? Oke guys, jadi gue baru aja sampai rumah dan capek banget, gila. Tadi naik sepeda lumayan lama, pengap banget. Ini tadi gue pakai aplikasi. Di sini tertulis, kelihatan nggak sih, 7,9 km. Jadi gue tadi muterin tamannya. Ini kalau misalnya kalian lihat yang bulat-bulat, yang ada buletan di tengah, nah itu tamannya. Totalnya gue latihan itu 45 menit dan 7,9 kilo. Ini gue karena udah lama nggak olahraga, jadi kayak baru segitu aja capek. Dan sorry banget tadi kalian kagak bisa lihat gue main sepeda karena gue kagak pakai GoPro. Jadi kamera ini gue taruh tas, jadi sama sekali nggak ada footage main sepeda sama sekali. Dan sekarang seperti yang tadi kayak gue bilang, gue pengen latihan skipping dulu di sini di garasi karena mobilnya lagi kosong, lagi di luar. Jadi yuk langsung aja kita latihan. Gara-gara tadi abis main sepeda, jadi sekarang kayak baru bentar aja langsung pegel banget ini kaki. Kayaknya harus lepas kacamata dah. Pegal banget gila. Jadi kalau biasanya gue skipping itu gue latihannya kayak tiap 1 menit berhenti, 1 menit berhenti lagi. Jadi kayak satu setnya 1 menit. Gue biasa ngelakuin itu 10 set, jadi 10 menit total. Tapi coba kalian bayangin 1 menit itu kalau misalnya kalian skippingan itu rasanya lama banget loh. Kayak capek banget bener. Soalnya 1 menitnya itu non stop, nggak ada berhentinya. Jadi gue pengen lanjutin lagi, oke? 2000 years later. Capek banget gila, tadi udah skippingan sekitar 10 menitan dan capek banget dan udah keringetan. Mantap guys, tapi jangan lupa buat kalian semua yang lagi di rumah,
Walaupun kalian ini kayak cuma kuliah, cuma kayak gimana-gimana doang, kayak cuma duduk-duduk doang, jangan lupa untuk nyempetin waktu buat olahraga, karena olahraga itu penting banget. Nah, ketika kalian nggak olahraga, badan kalian itu akan secara nggak langsung itu melemah perlahan-lahan. Kalau kalian nggak olahraga dari hari ke hari, maka nanti badan kalian makin lemah, terus imunnya makin menurun, maka peluang kalian buat tertular COVID pun juga makin besar gitu. Jadi, pastiin jangan lupa, walaupun kalian sesibuk apapun, jangan lupa untuk olahraga, oke? Dan sekarang ini gue pengen mandi dulu, jadi ya gue bakalan ke atas, nanti kita lanjut abis mandi, oke? Udah seger guys, udah seger rambutnya. Sekarang udah cukup bersih, udah rapi. Sekarang gue pengen ngapain ya? Oh iya, gue pengen kasih tahu sesuatu ke kalian. Nah, jadi guys, sekitar seminggu yang lalu, Scarlett Whitening itu ngirimin gue 3 produknya. Yang pertama itu adalah Body Scrub Romansa, yang kedua itu adalah Scarlett Pomegranate Brightening Shower Scrub, dan yang ketiga itu adalah Scarlett Freshy Fragrance Brightening Body Lotion. Jadi gue mulai bahas dari Body Scrub Romansa dulu. Nah, jadi Body Scrub ini apa sih? Jadi Body Scrub itu adalah untuk mengangkat sel-sel kulit mati. Jadi ketika kalian habis bepergian, kalian habis dari luar, kalian kan tentunya mandi kan? Nah, tapi mandi pun itu sebenarnya nggak sepenuhnya ngangkat sel kulit mati. Nah, untuk ngangkat sel kulit mati, kalian bisa pakai ini, Body Scrub Romansa. Nah, gue bakalan bahas mulai dari packagingnya dulu. Untuk dari packagingnya ini cukup bagus ya. Ini dia bulat gini, keras juga dia. Jadi kalau misalnya kalian bawa kemana-mana ini dijamin kuat banget. Nah, Body Scrub Romansa ini dia tuh udah mengandung glutathione dan vitamin E yang membantu untuk melembabkan dan mencerahkan kulit. Jadi ketika kalian pakai ini, kulit kalian bakalan terlembabkan dan tercerahkan gitu. Nah, sekarang gue langsung aja pengen liatin kalian teksturnya dari ini gimana. Jadi kita buka. Ini kemarin udah gue pakai, bisa kalian lihat di sini. Nah, si body scrub ini ketika kalian ambil itu, dia tuh halus banget dan gampang banget buat dicolek. Dan ketika kalian aplikasikan di tangan itu bener-bener butiran-butirannya tuh halus banget. Jadi nanti ketika kalian pakai di kulit sama sekali nggak ada rasa sakit. Jadi kalian tuh bisa colek seginian. Abis itu kalian bisa oleskan ke kulit kayak gini. Dioleskannya pelan-pelan aja, nggak usah ditekan banget. Jadi biasa aja kayak gini. Sebenarnya ini harusnya itu dipakai di seluruh badan ya, tapi kan gue nggak mungkin kan, masa gue pakai seluruh badan di depan kamera, kan nggak mungkin ya. Jadi gue contohinnya di tangan dulu. Nah, ini tuh kalian oleskan ke seluruh badan sampai merata. Kalau misalnya udah diolesin gini, kalian itu tinggal tunggu 2-3 menit. Setelah itu kalian bisa bilas dengan air di kamar mandi. Jadi langsung aja pengen gue bilas, oke? Oke guys, jadi tadi gue baru aja ngebilas dan rasanya itu kulitnya bener-bener langsung jadi halus banget. Beda banget sama yang ini yang belum tadi gue kasih. Nah, sebenarnya kalau untuk pemakaian body scrub ini, dia tuh lebih baik ketika kalian tuh makainya tuh sebelum mandi. Jadi kalian bisa bilas kalian mandi. Tapi karena ini gue sebagai contoh aja buat ngeliatin ke kalian, jadi gue makainya pas habis mandi ini. Nah, sekarang gue pengen review yang Pomegranate Brightening Shower Scrub. Ini tuh dia dipakainya pas mandi. Jadi baratnya ini tuh kayak sabun mandi. Kita bahas dari packagingnya dulu. Untuk packagingnya dia itu dari plastik gini, botol plastik cukup bagus, cukup kuat juga. Di sini ada tulisan Scarlettnya. Nah, dia ini juga mengandung butiran scrub, tapi scrubnya tuh nggak sebesar yang body scrub ini. Nah, varian ini juga mengandung vitamin E dan glutathione yang berfungsi untuk melembabkan dan mencerahkan kulit. Jadi ini dia kayak dibuka gini. Terus ya kalian nanti tinggal oleskan aja kayak gini. Kalian boleh taruh dulu di tangan. Jadi di sini bisa kalian lihat ada ininya, apa namanya, kayak butiran-butiran halusnya. Caranya tinggal kalian pakai aja di tangan. Jadi ya sebenarnya di seluruh badan kan, tapi ya lagi-lagi masa gue mandi di sini sih. Nah, ini ketika dioleskan dia warnanya putih gini. Dan ini juga gue kerasa ada butiran-butiran scrubnya, kerasa banget. Nah, jadi dioleskan sampai rata, abis itu dibilas dengan air, oke? Oke guys, dan tadi baru aja udah gue bilas dan rasanya itu langsung kulitnya langsung lembut banget sama kayak yang ini tadi. Jadi yang ini udah halus, ini makin lembut. Dan sekarang gue pengen mereview produk ketiga, yaitu yang Scarlett Freshy Fragrance Brightening Body Lotion. Nah, gunanya dari produk Scarlett Freshy Fragrance Brightening Body Lotion ini, dia tuh untuk melembabkan kulit dan mencerahkan kulit juga. Nah, jadi ketika kalian habis mandi, kulit itu lebih bagus ketika kalian pakai lotion ini. Jadi kulitnya tuh makin lembab gitu. Kalau dari packagingnya ini cukup bagus, dia terbuat dari botol plastik juga, hampir sama yang ini, tapi bedanya dia di atasnya ini. Dan satu hal dari packaging ini yang paling gue suka, yaitu dia itu udah pakai pengunci. Jadi ketika kalian kunci gini, dia tuh nggak bakal bisa ditekan. Jadi kalau kalian bepergian, kalian traveling, kalian suka traveling, kalian bisa taruh ini di tas atau di pouch gitu tanpa kalian harus khawatir kalau ininya tumpah kenain barang-barang kalian. Jadi kalau kalian pengen buka, kalian tinggal putar gini doang dan tinggal dipencet nanti. Oke? Nah, sekarang gue pengen ngomongin tentang teksturnya dari Fragrance Brightening Body Lotion ini. Langsung aja kita pakai di kulit. Langsung gue giniin di kulit. Oke? Ini dia warnanya kuning gini. Sebenarnya kalau di kamera kelihatannya putih, tapi aslinya kayak warna kuning peach gitu. Langsung aja gue oles.
Dan ini ketika dioles tuh rasanya langsung lembut banget kulitnya, bener-bener soft banget, nggak lengket. Nah ini yang paling gue suka dari ini, dia tuh teksturnya nggak lengket sama sekali. Dan ini tuh lebih ke arah lembab dan licin gitu, jadi enak banget buat dipakai di tangan itu. Nah jadi setelah gue aplikasikan di kulit, hal yang paling pertama gue notice yaitu wanginya. Dia tuh wangi banget. Wanginya ini dia tuh wangi Jo Malone English Pear. Oh ya tadi gue lupa nyebutin kalau produk Scarlett yang ini dia tuh juga mengandung glutathione dan vitamin E yang membantu melembabkan dan mencerahkan kulit. Ini bisa kalian lihat, ini yang udah dipakai, yang ini yang belum. Jadi tuh kelihatan yang ini tuh lebih cerah. Nah, gua kan itu kesibukannya sehari-hari paling cuma kuliah online waktu itu, cuma kuliah sehari-hari di kamar, di dalam ruangan ber-AC, yang mana itu membuat kulit gua tuh jadi kering, setiap hari kering dan kering gitu. Jadi menurut gua dengan body lotion ini dia tuh bener-bener sangat berguna banget buat gua, dan gue bener-bener suka produk ini karena dia bisa ngerubah kulit gue yang tadinya kering banget sekarang bener-bener jadi lembab kayak gini. Nah, terus dari ketiga produk ini dia tuh udah tersertifikasi BPOM, jadi aman banget untuk digunakan, dan 3 produk ini pun tidak dicoba di hewan sama sekali. Jadi yang awal yang gue notice dari produk Scarlett ini, ketika dia datang itu dia tuh dilapisi dari box gitu yang bisa di reusable. Nah kalau kalian pesan Scarlett Whitening ini, dia tuh udah pakai bubble wrap di packagingnya, jadi benar-benar aman banget ketika kalian terima produk ini, dijamin aman sih. Nah, jadi untuk harga satuannya ini harganya semua 75.000. Buat kalian yang penasaran belinya di mana, kalian tinggal klik aja link yang udah gue tulis di deskripsi. Kalian bisa kunjungin Instagramnya Scarlett Whitening atau kalian bisa kunjungi Shopee-nya. Buat kalian penasaran, linknya ada di kolom deskripsi. Oke? Oke guys, sekarang ini udah agak siang, jadi waktunya gue makan karena gue dari pagi belum makan, dan sekarang itu udah jam 12:22 menit. Jadi langsung aja gue ambil makan, oke? Oke guys, jadi ini tadi gue baru aja ngambil makan. Ini tadi mama gue beli bubur. Lihat nih buburnya. Aduh. Mari kita tuang buburnya. Nah guys, jadi kan kemarin-kemarin kan kalau di vlog itu gue masih kuliah online ya. Sekarang ini udah nggak ada kuliah online, jadi udah kelar kuliahnya. Jadi gue bisa bebas banget. Enak banget baunya. Ya tapi udah kecampur, jadi gue buat kali ini masuk tim campur deh. Padahal gue aslinya tim nggak diaduk loh. Gue biasanya kalau makan gini sambil nonton YouTube sih. Sambil nontonnya YouTube ini apa, kalau kalian tahu Paolo from Tokyo, coba deh kalian cari deh. Jadi tuh kayak nyeritain tentang kehidupan di Jepang gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Enak banget. Guys, apa gue perlu bikin review makanan ya biar seru ya? Oke, ini makanannya udah habis, dan tadi nih gue lagi nontonin Paolo from Tokyo. Jadi tuh dia kayak ngejelasin day in the life of a Japanese space engineer. Oke guys, ini sekarang udah jam 3:30 sore. Tadi barusan aja gue habis bangun tidur karena gue bener-bener capek banget. Karena semalam itu gue tidurnya kayak jam 2 apa setengah 2 gitu. Terus tadi pagi gue udah main sepeda, udah skippingan. Jadi kayak rasanya capek banget. Terus tadi gue tidur dan udah bangun. Dan hal yang baru gue inget bahwa gue belum rapiin kamar ini. Jadi gue pengen ngebersihin dulu, mulai dari bersihin kasur, baru kita nyapu ngepel lantai. Oke? Oh ya guys, kalau misalnya tadi kalian lihat itu sebenarnya pas belum gue rapiin itu udah rapi, itu sebenarnya belum rapi-rapi banget, kayak baru gue susun-susun doang. Tapi tadi tuh belum gue gue seblak gitu loh pakai lidi ginian, jadi kayak masih kurang bersih lah. Jadi tadi udah gue bersihin, dan sekarang gue pengen sapu ngepel kamar ini, oke? Om. Oke guys, jadi tadi baru aja udah selesai nyapu ngepel, beresin kamar, dan sekarang gue pengen santai-santai dulu. Jadi kalau misalnya kalian lihat vlog ini kayak terkesannya di rumah aja, ya karena memang sekarang lagi emang cuma di rumah gitu kan. Gue udah selesai kuliah online, jadi ya satu-satunya hal yang bisa gue kerjain ya kayak gini-gini aja gitu. Cuma ya paling makan, olahraga, paling nonton YouTube, kayak gitu-gitu doang. Dan gue kayaknya sambil pengen jawabin pertanyaan kalian yang udah masuk dari DM Instagram gue maupun komentar di YouTube, oke? Oke guys, jadi langsung aja masuk ke pertanyaan pertama dari Muhammad Azari. Kak, ada jurusan apa aja sih di ITS, dan cara masuk ke jurusan itu ada tes apa aja sih? Nah, sebenarnya untuk menjawab pertanyaan ini, kalian itu bisa aja langsung masuk ke websitenya ITS, tapi di sini gue coba membantu untuk menjawabnya. Nah, jadi kalau ITS itu ada jurusan apa aja, nanti bisa kalian googling, tapi di sini tuh ada 32 jurusan dan 6 fakultas.
Dan cara masuk ke jurusan itu ada tes apa aja sih? Jadi kalau untuk jalur masuknya, ITS itu ada 3 jalur. Yang pertama itu jalur SNMPTN, itu pakai jalur rapot, jalur SBMPTN, jalurnya UTBK itu, sama jalur mandiri yang kayak gue itu. Untuk detail-detail selengkapnya tentang keketatan dan segala macam, kalian bisa kunjungi web ITS-nya di bawah sini, nanti gue tulisin di kolom deskripsi, kalian bisa langsung aja baca. Nah, terus ada yang nanyain lagi, biaya sekolah teknik sipil besar atau enggak sih bang? Kayak biaya praktek atau apapun yang mengeluarkan biaya. Jadi kalau untuk biaya sekolah teknik sipil itu tergantung sama universitas yang kalian tuju. Nah kalau di ITS itu untuk jalur SNMPTN dan jalur SBMPTN itu harga UKT paling mahal itu 7.500.000. Itu udah paling mahal gitu. Itu buat jalur SBMPTN dan SNMPTN. Kalau untuk jalur mandiri seingat gue paling besar itu 15 juta. Tapi ingat kalau jalur mandiri itu ada uang pangkalnya minimal itu 75 juta. Jadi kayak gitu. Nah terus kalau misalnya kayak biaya praktikum atau biaya kita kuliah lapangan itu sama sekali nggak ada biayanya. Jadi benar-benar 0 rupiah. Jadi kalian cukup bayar UKT sama uang pangkal bagi yang jalur mandiri gitu. Jadi kalau misalnya kalian jalur SNMPTN, jalur SBMPTN itu cukup bayar UKT-nya per semester. Kak, nilai kakak SBMPTN untuk masuk ITS teknik sipil berapa kak atau ada minimalnya? Nah, gue itu kan jalur mandiri. Nah, kebetulan jalur mandiri yang waktu itu kan dia pakai nilai SBMPTN. Nah, kan pas zaman 2018 dulu kan belum ada kayak skor UTBK sekarang gitu. Jadi gue sama sekali nggak tahu nilai SBMPTN gue berapa, ininya berapa persen atau berapa poin-poinnya karena waktu itu belum ada. Jadi gue kayak cuma masukin nomor peserta gue dan tiba-tiba udah aja diterima gitu. Kak, syarat masuk SNMPTN-nya di ITS itu apa kak? Nilainya harus berapa dan sebagainya? Oke, ini untuk menjawab pertanyaan ini gue jawab sejujur-jujurnya aja bahwa yang namanya jalur undangan itu nggak ada yang tahu gitu. Maksudnya, lu pengen rata-rata 90, kayak lu rata-ratanya 95, lu rata-ratanya 80, 82, 85, itu nggak ada yang tahu kita berpeluang lulus atau enggak gitu. Soalnya pengalamannya bener-bener banyak banget dari teman-teman gue, dari adik-adik kelas gue udah banyak yang udah cerita ke gue di DM pun juga. Ada yang udah dapat rata-ratanya 90 dan dia nggak keterima, malah ada yang rata-ratanya cuma 80 aja dia bisa diterima gitu. Jadi untuk SNMPTN ini bener-bener kita tuh nggak tahu sama sekali. Yang tahu tentang SNMPTN ini cuma dari pihak kampus itu sendiri gitu. Kalau misalnya kalian punya piagam sertifikat itu jauh lebih membantu lagi. Jadi kalau misalnya kalian pernah menang lomba atau menang OSN segala macam itu kalian bisa cantumin itu di nanti pas kalian lagi daftar SNMPTN. Jadi untuk ngejawab pertanyaan ini benar-benar susah banget karena kita tuh nggak bisa tiba-tiba nentuin oh lu rata-rata 95 pasti bisa, oh lu rata-rata 90 tapi naik terus lu pasti masuk ya. Kita kagak tahu juga gitu karena untuk penilaian SNMPTN itu tergantung lagi sama akreditasi sekolah. Betapa susahnya dapetin nilai segitu di sekolah. Bisa aja nih ya di sekolah X nilai 80 di sekolah X itu sama aja dapat nilai 95 di sekolah Y. Jadi lu misalnya pengen dapet 90 nih di sekolah Y, ya tetap aja lu mungkin bisa kalah sama nilai 80 yang di sekolah X gitu. Jadi kita sama sekali nggak bisa nentuin lu itu bakal diterima atau enggak gitu. Belum lagi dari letak sekolah yang jauh dari kampus gitu. Kan biasanya kampus itu memprioritaskan sekolah-sekolah yang dari daerahnya gitu. Misalnya kalau ITS itu di Jawa Timur, di Surabaya, ya berarti yang diprioritasin yang dapat kuota terbanyak itu yang di daerah Jawa Timur. Tapi bukan berarti yang di luar Jawa Timur nggak bisa masuk ya. Buktinya banyak banget yang bisa masuk dari luar Jawa Timur. Hanya saja kuotanya itu jauh lebih sedikit daripada yang di Jawa Timur. That's why teman-teman gue kebanyakan dari Jawa Timur. Nah, ini ada yang nanyain lagi, Kak, bagaimana cara cepat memahami fisika dan matematika, Kak, bagi yang ingin masuk teknik sipil tetapi kesusahan untuk belajar atau memahami fisika dan matematika? Ya, menurut gue salah satu cara untuk memahami matematika dan fisika dengan cepat itu nggak ada, jawaban singkatnya nggak ada yang kita bisa paham suatu matematika dan fisika dengan cepat, itu nggak bisa. Itu semua butuh proses, dan proses itu harus kalian mulai dari ketika kalian masuk kelas 10 SMA, kelas 1 SMA itu kalian harus mulai belajar matematika fisika. Terus nanti mungkin kalian ada yang nanya, Bang, gimana? Gue kan udah kelas 11, gue kan udah kelas 12, gimana mau belajarnya? Nah, ini salah satu cara untuk belajar matematika fisika adalah dengan latihan soal UTBK atau SBMPTN itu. Kalau gue saranin latihan dari konsep tuh gimana sih maksudnya? Ya kalian tuh pahami dulu tentang teorinya, jadi ketika nanti soalnya dibolak-balik yang diketahui itu kalian itu bakalan ngerti gitu. Terus ada yang nanya lagi, yang dites buat masuk jurusan teknik sipil itu tes apa aja, Kak? Ini kalau buat perguruan tinggi negeri ya tesnya balik lagi ke tiap universitas, kan beda-beda gitu. Kalau di tes ya cuma 3 jalur, cuma jalur SNMPTN, SBMPTN sama jalur mandiri. Tapi yang perlu kalian ketahui di sini bahwa kalau misalnya buat masuk teknik sipil di ITS gitu, kalian tuh kagak perlu kayak dites tentang menggambar lah, tentang AutoCAD gitu segala macam, enggak. Jadi kalian tuh cukup memahami aja apa yang kalian pelajari di SMA. Buat UTBK itu kalian pelajari aja, cukup dari situ aja sih. Nggak perlu kayak harus ngerti AutoCAD atau segala macamnya.
Oke guys, kayaknya video untuk hari ini segitu dulu aja. Ini kayaknya cuma video vlog kayak gini doang. Jadi sorry banget kalau misalnya kalian itu kurang senang. Ya ini adalah video kayak sampingan aja. Jadi nanti kan kalau gue kan biasanya ngomongin tentang seputar pendidikan, seputar tentang perkuliahan. Ya kali ini gue kayak pengen sharing-sharing aja di vlog ini. Semoga vlog ini bisa bermanfaat buat kalian semua. Kalau misalnya kalian suka sama video ini, kalian klik tombol like. Kalau misalnya ada pertanyaan yang pengen kalian tanyain, kalian bisa tanyain pertanyaan kalian di kolom komentar di bawah, atau kalian bisa DM Instagram gue di sini. Dan buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa klik tombol subscribe ya. I'll see you guys on my next video. And as always, stay cool and humble. Bye-bye!